kamu merasa selama ada orang-orang yang aku kenal real, gitu ya, iya benar. selama ada orang-orang yang aku kenal kayaknya bakal oke deh. Iya, bakal baik-baik aja dan aku bakal bisa mengikuti. Tapi kalau ya itu tadi, semuanya ada timingnya dan semuanya ada prosesnya, dan proses apapun yang aku lewatin akan membuahkan hasil kok. Jangan habis-habis, jangan buang-buang nasi, itu susah banget didapatinnya. Hai Sobat RB, welcome to Depot, dengerin podcast barengan sama Nabila. Dan seperti biasa, Rumah BUMN selalu menghadirkan narasumber di sebelah kanan Nabila. Dan hari ini special episode for our intern. Jadi kita gak bakalan podcast sama atasan, gak juga podcast sama UMKM, tapi hari ini kita podcast bersama anak magang. Hai. Dan hari ini di sebelah kanan Nabila udah ada Lia, salah satu anak magang di RB. Dan biar lebih dekat sama Lia, kita kenalan dulu. Hai Lia. Hai Nabila. Hai Sobat RB. Nama kamu dari univ mana, dan juga posisi kamu di RB itu apa? Oke, kenalin, nama aku Aulia Cianing Ratri, akrabnya dipanggil Lia. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 7 di Universitas Mula Warman. Aku di Rumah BUMN ini magang sebagai sekretaris. So how, gimana menjadi sekretaris Jujur, CEO dan CFO RB Kaltim ya? Iya, RB selama Samarinda. Kurang lebih udah 1 bulan berarti, ya 1 kan? bulan lebih sih. Jadi gimana perasaan kamu selama 1 bulan ini? Perasaan aku sebenarnya campur aduk sih, Bil. Kenapa tuh? Aku tuh bingung ya ngedeskripsiin perasaan aku, karena kayak sometimes aku ngerasa excited karena kayak sekretaris gitu kan, kayak penting. tapi sebenarnya ini bukan posisi yang aku mau. Jadi sebenarnya posisi yang kamu mau adalah, pas aku ngedaftar itu posisi yang aku mau adalah SMA Relation, yaitu Nabila. Aku dong sebenarnya. Jadi sebenarnya awalnya kamu SMA Relation, tapi akhirnya keterimanya di sekretaris. Betul. Tapi happy nggak keterima di sekretaris? Happy sih, karena banyak banget pelajaran dan pengalaman yang new experience sih menurutku. Karena sebelumnya aku bener-bener paling sekretaris tuh sekretaris event kan, kayak kestari doang gitu. Dan ini tuh yang bener-bener di sebuah perusahaan yang menurut aku kayak wow, ternyata begini dunia kerja gitu. Berat nggak sih tapi apa yang kamu kerjain selama 1 bulan ini? Kalau dibilang berat sih lumayan sih, tapi kayak ya masih bisa lah untuk dihandle. Tapi ekspektasi kamu sebelum masuk RB itu sebenarnya yakin banget kamu bakal keterima di SME nih, bukan di sekretaris. Iya. Jadi kamu tidak maksudnya kamu nggak pernah membayangkan apa yang kamu kerjakan sekarang tuh akan kamu kerjain. Iya, real. Berarti kamu banyak improve hal baru juga, banyak belajar hal baru. Tapi apa yang paling susah selama ini? Selama 1 bulan ini ya? Sebenarnya aku susah banget nge-manajemen. Karena aku manajemen waktu aku tuh buruk banget, Bil. Dan aku itu bukan tipe-tipe orang yang mudah mengingat. Aku bukan tipe-tipe orang yang kayak hari ini event ini, hari ini event ini, dan aku harus ngingat dalam 1 minggu itu event apa aja yang akan RB lakukan. Aku bukan tipe orang yang gitu sebenarnya. Hidup aku tuh bener-bener yang kayak ya udah hari ini ngapain deh, terserah gitu. Dan begitu aku jadi sekretaris, aku harus menyusun ini, aku langsung kayak ternyata begini ya, ternyata begini yang harus aku lakukan, ternyata kayak aku harus adaptasi yang bener-bener yang kayak kelabakan, tapi kayak oke, fine, masih bisa kok dijalanin gitu. Tapi apa yang paling berat selama 1 bulan ini dari semua job desk? Job desk kamu apa aja sih ya? Job desk aku, I see. Aku yang paling berat kemarin rekap absen. Udah selesai. Beneran udah selesai. Itu berat banget karena itu kan banyak ya rekap absen tahun ini, dan aku baru pertama kali juga ngerekap absen kayak gitu, dan kan nulis sendiri kan UMKM. Jadi kayak tulisannya itu tuh yang agak susah terbaca gitu loh, kayak aku bacanya Zairun ternyata Zaitun. Aku ngebacanya apa ternyata apa gitu loh. Jadi aku harus recheck ulang dan itu makan waktu lama. Tapi ujungnya selesai juga ya. Betul. Dan juga berarti setelah ini, tapi tenang deh, kayaknya habis ini akan ada absen lain sih menurut aku. Jadi kamu belum selesai sampai di sini sih sebenarnya.
Tapi selain absen, apa sih yang lebih berat? Yang lebih Kayaknya, berat. karena aku gak yakin kalau misalnya cuman satu nih yang kamu ngerasa susah gitu. Bener sih, sebenarnya yang terberat itu koordinasi sih. Koordinasi kayak antar divisi, terus koordinasi kayak guys hari ini begini ya, guys hari ini begini ya, gitu sih. Dan komunikasi itu sih sebenarnya yang menurut aku, dan aku itu tipe-tipe orang yang sebenarnya bukan yang komunikatif banget. Dan aku harus komunikatif. Berarti gitu. itu salah satu hal Tantangan baru juga ya buat kamu. Iya benar. Termasuk hal yang ternyata aku bisa juga ya ngelakuin ini. Benar. Dan sebelum kamu magang di RB, apakah kamu punya pilihan kantor lain gitu loh? Kayak maksudnya kan kadang kita seleksi juga ya, mana kantor yang mau kita daftar nih kira-kira yang cocok sama kita yang mana, meskipun sebenarnya belum tentu nih akan diterima atau enggak, tapi kita juga milih ya. Iya benar. Nah kalau kamu sebenarnya ada pilihan gak sih ya? Ya aku boleh cerita nggak? Boleh banget. Iya kita cerita boleh sampai sore boleh? Boleh di-cut ya kalau sampai sore. Jadi sebenarnya sebelum aku magang ini aku lagi bingung banget sama jalan hidupku. Kayak aku ini kedepannya mau jadi apa? Aku ini sebenarnya tujuan aku tuh mau jadi apa? Dan aku mikir kayak apa ya? Aku tuh harus jadi apa? Terus aku diskusi sama teman aku dan aku memilih untuk jadi PR. Nah untuk menjadi PR otomatis magang aku tuh harus sejalan kan, biar kayak kalau mau keterima kerja lebih kayak udah ada pengalaman sebelumnya. Nah aku mencarilah di mana tempat yang kira-kira ada PR. Adalah beberapa list yang aku udah list. Tapi yang dari aku list itu tuh nggak ada yang bener-bener PR banget, paham nggak? Dan di rumah BUMN ini menurut aku yang PR banget, yang kayak CSR banget gitu kan. Dan menurut aku kayak ini pas banget karena ada program-program CSR-nya dan aku bisa kayak terjun langsung menghandle program-program CSR gitu. Terus aku ngerasa kayak kayaknya ini tempat yang tepat, dan sebenarnya ini juga saran dari dosen aku. Terus aku langsung ngajak teman-teman aku, ada Salu sama Ain. Aku langsung kayak ayo kita di sini aja deh, kayaknya kita langsung datang aja, takutnya udah ditutup kan. Jadi aku langsung datang. Jadi itulah awal dari kenapa kamu bisa magang di RB. Betul. Dan sejauh ini kamu keterima di sekretaris, dan ternyata masih ada nggak sih rasa-rasa PR yang kamu inginkan itu? Masih ada karena meskipun awalnya sempat kesel ya. Bener. Di sekretaris. Iya, kok kamu kan? tahu? Tahu. Iya. Dia kan bilang aku pengen di SMA, itu kelihatan banget tahu. Maksudnya kayak berarti sebelumnya benar-benar nggak pengen ada di posisi ini gitu loh. Iya bener. Bahkan aku nangis. Oh iya. Iya. Bahkan aku nangis begitu. Kok aku sekretaris? Aku nangis sama Saldo. Apa yang kamu tangisin tapi? Karena aku pengen banget SMA. Aku pengen banget jadi PR. Aku pengen banget langsung terjun kayak ini loh yang aku kerjakan gitu kan. Jadi kayak sejalan gitu loh ntar sama tujuan aku. Sedangkan kalau sekretaris kan agak begini kan. Iya agak begini kan. Tapi kayak ya udah fine sih. Selama aku jalanin ternyata masih ada hal-hal ke public relationan yang bisa aku ambil juga kok. Dan aku nggak nyangka sih kalau misalnya posisiku ini adalah posisi yang diinginkan Lia. Iya, kalau kamu sendiri Bil? Kenapa tuh? Kalau kamu sendiri kayak selama menjadi SMA posisi yang aku inginkan nih. Bener ditekankan ya, posisi yang dia inginkan. Iya, gitu. Posisi yang aku inginkan gimana? Aku happy sih, so far aku happy masih. Maksudnya kayak SMA tuh ternyata dulu yang aku pikirin tuh aku gak akan nyentuh data gitu loh ya. Aku cuma akan berhubungan langsung sama UMKM, maksudnya ketemu orang karena relations kan. Aku pikir di sana, tapi ternyata enggak. Aku tetap pegang data, aku tetap berhubungan sama hal-hal yang sebelumnya belum pernah aku pegang. Tapi kalau aku realize lagi, kayaknya kalau misalnya dibalik dan aku akan ngerjain bagian kamu, maksudnya jadi sekretaris, content creator atau media, kayaknya aku gak akan bisa juga gitu loh. Jadi salah satu bagian dari divisi SMA itu adalah hal yang buat aku bersyukur juga dari sana. Kalau aku nggak ada di situ, kayaknya aku masih belum kenal banyak Excel tuh di gimana dan sebagainya. Iya sih. Karena kamu pernah nggak sih sebenarnya sebelumnya nyentuh Excel? Enggak jujur, bahkan sampai sekarang aku bingung banget. Tapi sekarang udah, maksud aku tuh kayak better. Udah lebih bisa mengkondisikan gimana sih caranya pakai Excel. Betul, kita udah kenalan. Iya, karena e-commerce ya. Bener, kan. kerjanya kita ngomong aja. Iya bener banget. Apa sih kita
Excel di kampus nggak ada. Benar, Iya kan? benar. Makanya itu sih yang aku syukurin. Maksudnya kalau misalnya aku nggak magang di sini, kayaknya aku nggak bakal akrab sama Excel deh, dan aku nggak bakal akrab sama data juga. Makanya aku waktu kita sempat cerita ya, Sobat RB sama Kak Zaki juga waktu itu kan, soal tujuan kita ke depan tuh gimana. Dan Lia tuh bilang kalau misalnya dia juga masih bingung, sama sebenarnya juga aku juga masih bingung. Dan aku tuh bingungnya karena sebelumnya kan aku 3 tahun di ini ya, maksudnya di dunia penyiaran. Yang ngomong terus. Iya, yang ngomong terus tiba-tiba dikasih data ternyata enjoy juga. Nah, disinilah letak bingungnya. Kira-kira setelah ini mau kemana? Nggak tahu. Iya. Biarkanlah Allah yang memberikan jalan ya. Itu dia, kita harus istikharah dulu. Betul harus istikharah dan minta doa Lia. Karena kata Salu sih doa Lia ini mustajab ya, Sobat RB. Dan juga ini kita balik lagi ke obrolan kita soal magang. Selama 1 bulan ini kamu udah pernah ada rasa kayak ini gak sih, kayak aduh udah deh kayaknya udah gak sanggup nih, udah gak mau lagi ngerjain ini karena kayak berat banget nih ternyata? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, sampai sini? Karena aku ngerasa kayak semua itu hal baru buat aku. Yang sebelumnya kan aku sebelumnya pasif banget, Bil. Serius. Iya? Kamu tahu aku baru-baru nggak pasif itu pulang dari PMM. Sebelumnya aku benar-benar pasif dan aku pemalu, Bil. PMM itu semester berapa? Semester 4. Berarti kamu baru aktif dari semester 4 sampai sekarang? Iya, 4, 5, 6, 7, baru 3 semester. Dan sebelum itu aku benar-benar yang pemalu parah, Bil. Aku bahkan kayak mau bergerak itu tuh nggak berani. Dulu sebelum aku PMM aku jadi jurnalis. Dan aku jadi jurnalis yang pemalu, yang aneh banget sih menurut aku, freak banget sih. Jadi kan jurnalis itu kerjanya wartawan ya. Kayak kalau kamu mau dapat berita kamu harus nanya. Begini-begini Pak, begini-begini. Dan aku tuh beraninya itu tuh kalau ada wartawan-wartawan lain dan aku cuma dengerin pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Jadi aku nggak nanya. Karena menurut aku kalau aku melontarkan pertanyaan, aku bakal dianggap pertanyaan aku tuh bodoh gitu loh. Aku separah itu. Jadi aku yang kayak enggak deh, kayaknya aku harus bergerak. Apa ya, menutup diri ya sebenarnya. Iya, dan aku malu. Kenapa akhirnya kamu memilih untuk udah deh, coba deh, kayaknya udah stop deh untuk jadi orang pemalu nih? Karena aku capek jadi pemalu. Karena aku kayak ngerasa diriku gini-gini aja. Aku ngerasa kayak aku nggak bisa berkembang kalau aku terus ngerasa malu. Aku terus ngerasa kayak orang-orang memperhatikan aku, padahal nggak juga. Kayak semua orang punya kehidupannya sendiri-sendiri. Betul. Kan. Jadi aku kayak aku harus bergerak dan aku nggak bisa jadi Lia yang pemalu terus-terusan. Dan itu dimulai di semester pulang aku dari PMM. Semenjak PMM itu maksudnya adalah ketika semester 4 kamu ikut PMM, kamu udah mulai aktif. Tapi ternyata enggak ya? Enggak, aku pulang dari PMM dan aku ngeliat teman-temanku yang di PMM itu. Aku ngeliat kayak, orang-orang ternyata seaktif ini dan orang pun gak peduli kalau kamu salah. Kayak memang inilah ranahnya kita untuk salah. Ya enggak sih? Jadi kayak karena kita masih belajar. Bener, dan aku pernah dengar perkataannya siapa gitu, kayak ya habiskan aja salahmu di pas masa pendidikan ini. Jadi begitu pas kamu masuk dunia yang profesional, kamu udah ngerasa lebih profesional dan lebih matang. Habiskan salahmu di dalam dunia pendidikan ini. Iya. Sih, tapi aku realize loh langsung kayak waktu dia ngomong kayak gitu, wow. Iya, aku pernah dengar itu dan aku yang kayak oke, nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa untuk menjadi salah dan nggak semua orang memperhatikan kamu kalau kamu salah. Besok-besok mereka pasti udah lupa karena kehidupannya sendiri kan. Berarti sekarang mindsetnya udah berubah ya. Betul. Udah berani untuk mencoba, udah berani untuk mengajukan diri. Bener. Kamu ada di titik yang ini ya kali ya, udah ngerasa lebih dewasa mungkin ya. Iya, agak-agaknya sih seperti itu ya. Tapi umur kamu berapa sih, Lia? 21. 2004 juga? Iya. Oh, sama. Aku pikir kamu 2007. Enggak dong. Siapa tahu ya kan, karena kadang kelakuannya kayak bocah gitu loh. Tapi enggak, ternyata orang-orang yang kita lihat sometimes kayak bocah, ternyata pemikirannya bahkan lebih dewasa dari kita sendiri. Karena abis ini langsung salto dia ya kan? Langsung kayak, aduh ternyata aku keren banget ya di mata orang lain. Ternyata aku, aduh, sampai ada tanda tangannya. Kayak ini jadi anak baik. Aku yang saya Iya tuh, maksudnya nilai dari orang-orang tuh sama gitu loh. Melihat dia sebagai bocah, tapi ternyata waktu dikulik lagi dia nggak sebocah itu. Iya, Sobat RB, dia bahkan lebih dewasa mungkin dari Salu. Iya. Aku memikirkan masa depanku kok. Semua orang harus memikirkan masa depan ya. Dan Lia mungkin, tapi kamu pernah ngerasain nggak sih ya? Maksudnya kayak aku baru mulai di semester 4, sedangkan teman-temanku tuh udah mulai dari semester 1. Sering. Dan kamu tahu, aku itu orangnya yang lambat adaptasi. Sebenarnya aku itu harus mulai lebih dulu. Karena aku lambat banget adaptasi dan aku lambat bergerak kan. Tapi kayak sebenarnya aku udah mulai dari dulu, tapi dulu tuh aku yang bener-bener masih malu-malu gitu loh. Aku mulai tapi nggak maksimal.
Dan menurut aku itu buang-buang waktuku banget sih. Seharusnya begitu aku mulai aku harus sudah maksimal. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa, semua punya titiknya masing-masing. Dan semua bakal di garis finish yang masing-masing sesuai dengan waktunya sih menurut aku. Bener, nggak ada yang sempurna untuk pertama kalinya. Iya betul, nggak ada kata terlambat. Tapi apa ya, kadang kalau misalnya kita baru mulai untuk upgrade diri, memperluas zona nyaman tuh emang hambatannya kadang suka kepikiran kayaknya aku telat deh dibanding teman-temanku sendiri. Tapi kamu pernah gak sih banding-bandingin dirimu sendiri waktu ada di fase itu ya? Maksud aku waktu kamu setelah PMM, kamu kan berusaha banget untuk memperluas zona nyaman nih. Kamu pernah gak sih merasa kayak aduh si A udah sampai sini, aku masih sampai sini kayak gitu loh? Sering banget. Dan aku kan ngerasa kayak effort, aku nggak tahu ya, kayak aku ngerasa ini memang egois aja sih. Aku ngerasa kayaknya effort aku lebih besar deh daripada orang ini, tapi kok orang ini majunya kayak jauh banget, sedangkan aku mengeluarkan effort yang sama, aku majunya segini. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa, itu berarti memang dia privilege-nya di situ, dan berarti aku harus lebih keras lagi. Kalau kamu gimana, Bila? Kamu gitu juga pernah ngerasa? Waktu di tengah jalan ya, Iya. sering banget. Karena teman-temanku tuh, kalau aku mulai berkarir kan dari semester 2 kan. Aku mulai dari semester 2 tuh ngerasanya kayak teman-temanku tuh udah mulai dari SMA. Tapi aku masih baru mulai semester 2, itu lambat banget menurut aku. Karena teman-temanku tuh rata-rata membangun branding waktu SMA. Jadi mereka tuh, kalau misalnya kita lihat dari sosial media aku tuh nggak ada apa-apanya gitu loh ya. Kayak kamu bakal cuma lihat ya udah itu beberapa tahun belakangan aja. Tapi kalau teman-temanku bener-bener dari SMA, mereka tuh udah berusaha banget untuk mau jadi apa sih di Instagram, kayak gitu loh ibaratnya. Oh iya. Jadi mereka udah membangun, karena teman-temanku kan banyak yang content creator kan. Jadi mereka udah membangun tuh dari SMA, kira-kira mereka tuh mau apa ya, mau bawain konten yang gimana sih. Dan meskipun kadang masih ada yang belum konsisten sama kontennya, misalnya edukasi tapi tiba-tiba jadi beauty. Sebenarnya menurut aku nggak masalah, tapi cara mereka mulai dari awal dan lebih awal dari aku itu yang bikin aku iri. Keren banget ya. Kenapa bisa mereka mulai lebih awal sedangkan aku tuh kayaknya lambat banget. Itu hal yang selalu aku tanyain waktu aku lagi berusaha untuk memperluas zona nyaman. Tapi benar kata Lia bahwa setiap orang punya timingnya masing-masing dan akan tetap finish juga. Tapi ya itu tadi, untuk menuju 10 kan nggak harus 1 tambah 9 ya. Betul. Ada 7 tambah 3, ada 2 tambah 8, ada 5 tambah 5. Jadi setiap orang bakal punya jalannya masing-masing. Dan kita balik lagi ke dunia magang ya. Ya. Semenjak magang, apa sih yang paling berubah dari kamu? Mungkin kayak cara interaksi atau menghargai waktu, atau bahkan manajemen emosional itu loh. Kalau Lia sering bilang dia kayak gini, manajemen stresnya dijaga ya. Dia sering bilang kayak gitu tuh Sobat RW. Yang gak kita tahu, setiap dia berangkat magang ini pagi-pagi matanya bengkak. Manajemen stresnya dijaga ya. Jadi apa sih yang paling berubah? Apakah manajemen stres itu berubah sebenarnya? Enggak sih, sebenarnya lebih ke hal-hal yang menurut aku lucu sih sebenarnya. Dulu aku itu bukan yang coffeeholic, bukan yang apa-apa kopi. Aku kopi itu kalau ada tugas-tugas besar kayak bikin laporan, skripsian, itu baru aku kayaknya oke, aku butuh kopi. Nah, dan sekarang saat magang kayak aku tiap pagi harus kopi. Kalau enggak aku akan ngantuk banget. Jadi aku yang kayak enggak, aku harus kopi harus ada di tanganku gitu. Setiap hari? Tiap hari. Sering. Kadang, tiap hari. Sering. Jadi jawabannya adalah setiap hari. Hampir setiap hari. Iya, hampir setiap Mungkin hari. di 5 hari kerja, 1 hari aja dia nggak minum kopi. Sisanya kopi semua. Ya itulah. Tapi ini jangan dicontoh ya, ini nggak baik sebenarnya untuk kesehatannya kan. By the way, aku juga sebenarnya sama kayak kamu, tapi lagi ngurangin kopi nih. Dalam 2 minggu terakhir aku baru 2 kali loh ngopi. Boy, apresiasi guys. Tahu aku. Dimarahin mama. Iya, itulah alasan sebenarnya ya. Tapi emang nggak baik kan sebenarnya untuk kopi setiap hari. Jadi kalau misalnya memang bisa lebih menjaga ini sih sebenarnya jam tidur. Yes. Aku karena nggak boleh minum kopi sama mamaku, jadi aku nggak pernah begadang lagi. Karena kalau misalnya begadang nih sampai kantor, kita nggak minum kopi. Kita kayak loyo banget nggak sih? Iya. Loyo banget. Tapi selain ngopi setiap hari, ada lagi nggak sih hal yang kayak aku nggak pernah nih ngelakuin ini sebelumnya, jadi kebiasaan kan gara-gara magang gitu? Hal yang aku nggak pernah, contohnya kayak Google Calendar, sesimpel Google Calendar sih. Sebelumnya aku nggak pernah manajemen sesuatu di Google Calendar, dan aku bukan tipe orang yang selalu manajemen apapun. Dan begitu aku kayak, oke, aku harus on time, oke, aku harus ini, aku harus itu. Sebenarnya agak tergopoh-gopoh ya, agak yang kayak
gitu, tapi kayak oke, fine, ini ternyata aku ini tuh hal baru dan aku harus bisa ngelaluinnya gitu. Terus juga contohnya kayak ini, public speaking. Paling berkembang ya selama di 1 bulan di RD ini. Iya, karena aku kayak harus berinteraksi kan, mau gimana pun, walaupun aku introvert aku harus berinteraksi, walaupun energiku habis, mau gimana pun ya memang ini ranahku. Tapi aku mau tahu deh first impression kamu waktu ngelihat kita semua. Maksudnya kan kamu dari Unmul, aku dari UIN, terus aku sama teman-temanku yang lebih banyak nih, kamu bertiga aja dari Unmul. First impression kamu lihat kita semua ada dalam satu ruangan terus bakal kerja sama bareng jadi satu tim tuh gimana sih ya? Apakah kamu bakal kayak yang berat ya kayaknya nih menghadapi orang-orang ini gitu? Atau justru sebenarnya kamu udah berekspektasi bahwa semuanya everything will be okay gitu? Aku sudah berekspektasi bahwa semuanya bakal oke aja sih, karena dari awal kan kamu udah temenan sama Ain kan, dan Ain itu sama selalu notice kalau kamu tuh seru. Jadi aku kayak oke, kayaknya seru dan ada Ameng. Jadi kayak oke, akan seru dan baik-baik aja sih. Dan karena Ameng adalah teman SMA aku. Iya. Jadi kamu merasa selama ada orang-orang yang aku kenal real, gitu ya, iya bener. selama ada orang-orang yang aku kenal kayaknya bakal oke deh. Iya, bakal baik-baik aja dan aku bakal bisa mengikuti. Tapi kalau aku justru takut tahu sebenarnya pertamanya, karena udah kenal Ain terus sama teman-teman dari UIN juga. Maksudnya tuh yang aku takutkan adalah kita kenal baik sebagai teman, tapi kita kenal baik nggak sebagai tim kerja sama di kantor gitu loh. Nah kadang kalau misalnya kita bawa dua ranah ini ke hal yang sama tapi kita nggak bisa manajemen dengan baik, yang hubungan yang rusak tuh salah satunya pertemanannya atau hubungan di kantornya. Real lagi. Aku berpikir kayak aduh bisa nggak ya, tapi ternyata setelah 1 bulan fine aja, aman aja kok. Kamu first impression kamu ke aku apa? Aku kira dia galak karena aku lihat dari foto FYI yang waktu kita bikin ID card ada kan. Nah itu tuh aku buka satu-satu loh fotonya. Bukan sih, bukan punya anak UIN ya, karena aku udah kenal nih, maksudnya punya anak Unmul, punyanya Ain, Salu, sampai yang kamu kan. Aku buka, terus aku liat punya Lia, Ain, Salu oke lah, aku udah kenal. Waktu buka punya Lia tuh yang aku bilang pertama kali galak nih kayaknya. Kalau seimut ini. Iya, ternyata waktu nggak imut juga sih. Aku kayak mau validasi dia imut ya. Enggak juga sih sebenarnya. Lebih ke ternyata nggak ada galak-galaknya, lebih galakan gue nih. Karena caranya Lia senyum tuh kayak orang yang galak banget gitu loh. Jadi aku memprediksi bahwa dia galak, tapi ternyata prediksiku salah. Gak ada galak-galaknya sama sekali. Lebih ke dia yang digalakin ternyata ya. Tahu nggak Bill? Coba lihat masa galak. Tahu nggak Bill? Aku memprediksi kamu juga galak. Tapi First impression. Tapi memang galak. Iya, first impression aku kayak ini orang kayak galak dan judes deh. Kenapa kamu kayak Karena gitu? kamu judes, apalagi kan kamu kan juga RRI kan, dan waktu kamu datang ke RRI pertama kali judes gitu kan. Oh Terus, iya, dia ingat pertama kali aku datang di sana kan. Iya, Terus dia ceritain di sini. Aku aja nggak tahu dia yang mana. aku ingat Bill, mukamu Bill, karena paling dinotis kan. Dan aku yang kayak ini orang galak deh, aduh bisa nggak ya? Tapi si Salu sama Ain tuh selalu bilang kamu seru dan asik dan baik. Jadi aku kayak oke. Salu sama itu emang mau aja berteman sama aku. Makanya Enggak banget. Habis podcast Kak ngomong ya. habis itu langsung di-unfollow, di-report. Tapi sejauh ini berarti magang seru ya. Seru banget. Dan apa ya, kayak kalau kamu ingat, ini kita baru sebulan kan sebenarnya, sebulan menuju 2 bulan. Yes. Tapi ada nggak sih momen yang kayak, aduh, kayaknya aku nggak bisa lupain ini kalau aku udah selesai magang? Banyak sih semua momen. Atau yang kemarin? Pulang duluan ya. Iya, momen pulang. Jadi pulang duluan apa selalu kena bully ya? Sebenarnya semua momen sih. Sebenarnya mereka itu asik-asik banget guys. Bener-bener yang seasik itu, dan aku ngerasa kayak nyaman banget untuk berada di lingkungan seperti ini. Dan aku ngerasa ini lingkungan yang safety, bukan yang kayak lingkungan toksik gitu, tau gak sih? Sometimes kita berada di lingkungan toksik, tapi aku ngerasa ini tuh bener-bener safety zone, kayak oke, ini enak untuk bekerja sama dan berkolaborasi di sini. Tapi sebelumnya kamu pernah ngerasain kayak gini juga gak sih? Maksudnya kamu kan termasuk anak organisasi juga berarti? Enggak. Tapi kalau event-event kayak iya. udah ada di dunia kerja juga kan. Nah, maksud aku
apakah lingkungan pertemanan yang kamu rasain tuh sama kayak di RB atau beda, atau justru lingkungan pertemanan RB adalah lingkungan pertemanan yang paling hangat yang pernah kamu rasain gitu? Sebelum dari sini lingkungan pertemanan yang paling hangat itu menurut aku pas PMM. Pas PMM itu bener-bener yang hangat banget karena kan kita satu kamar kayak rame-rame kan. Jadi bener-bener yang kayak kebersamaannya ada banget dan 24 jam. Jadi bener-bener yang kayak oke, ini lingkungan terhangat. Nah, RB yang kedua. Asik. RB yang kedua. Kenapa Iya. RB yang kedua? Karena dia nggak KKN, sobat RB. Jadi dia Betul. nggak ngerasain gimana keseruan KKN. Kamu suka KKN? Aku suka. Dan kamu merasa hangat di lingkungan KKN? Iya, karena apa ya, sebagai anak pertama, KKN tuh kayak ngasih apa ya, aku tuh kemana-mana kan nggak pernah ditemenin ya, karena aku merasa bisa sendiri, ngapain ditemenin. Tapi KKN tuh kayak kita mau beli sayur doang ditemenin, kayak gitu loh. Jadi kalau kayak gitu ya, waktu pulang tuh bikin apa ya, bikin kangen KKN, karena akhirnya kita kemana-mana sendiri lagi kayak gitu Iya. loh. Kamu pasti seneng. Iya, Makanya iya, aku iya, bilang iya. kenapa kamu sebut RB yang kedua, karena kalau kamu punya pengalaman KKN mungkin posisinya akan sama pengalaman waktu PMM itu tadi, karena sama hangatnya tuh Lia. Bener. Dan kalau misalnya dikasih kesempatan lagi, kalau misalnya kita bisa putar waktu ya, apa yang pengen kamu ulangin? Gak ada. Gak ada. Berarti kamu gak menyesali apapun yang udah terjadi ya? Enggak. Aku kayak aku merasa ya itu tadi semuanya ada timingnya dan semuanya ada prosesnya, dan proses apapun yang aku lewatin akan membuahkan hasil kok. Jadi nggak ada apapun yang harus aku sesali. Aku juga pernah ada di posisi Lia yang apa ya, yakin kalau semua timing apa ya, semua hal yang kita lakuin tuh ada timingnya gitu loh. Tapi untuk ada di proses ini tuh, ada di fase ini tuh panjang Real. sampai akhirnya kita sadar bahwa setiap orang punya timing, setiap orang punya jalannya masing-masing, Real. setiap orang punya kesempatannya masing-masing, sampai akhirnya jadi nggak iri lihat orang lain, nggak apa ya, dan nggak FOMO juga. Sebenarnya boleh sih FOMO untuk kegiatan yang baru dan hal-hal baru dan hal-hal baik ya, tapi kalau misalnya apa ya, kita bisa konsisten, dampaknya akan baik. Tapi kalau misalnya FOMO sama hal-hal baru, terus kita nggak konsisten, yang bingung tuh kita sendiri gitu loh ya. Aku ngerasa itu kayak gitu. Kamu pernah di posisi itu? Pernah. Yang selalu mau ikut gitu, selalu FOMO. Karena kan maksudnya dari awal tuh kan aku bukan anak yang aktif ya. Sampai akhirnya di semester 2 baru mau mencoba semua hal. Aku ikutin semua. Tapi ternyata waktu diikutin semua, apa ya, aku ngerasa bingung, dan juga ternyata ada satu yang lingkungannya tuh toxic. Jadi kayak aku nyesel banget, dan itu tuh sempat bikin aku akhirnya nggak mau menyentuh ranah itu lagi. Itu kan sayang ya sebenarnya. Iya. Karena aku udah bisa melangkah nih, tapi ternyata aku malah mundur lagi. Iya. Iya kan? Kamu pernah nggak sih kayak gitu? Tapi belum sih. Jangan belum. Iya, jangan. Karena kalau misalnya kita udah maju, Ya terus maju kita dipukul aja. mundur lagi, itu tuh nggak enak banget. Sakit rasanya. sih. Iya. Karena apa ya, kayak ngerasa percuma sih kalau aku sebenarnya. Ngerasa percuma sama apa yang aku lakuin kan. Jadi kayak ya waktu itu nyesel banget, tapi alhamdulillah Lia nggak pernah ngalamin itu ya sobat RB. Dan Iya, semoga betul. jangan, dan kamu juga Jangan sampai merasakan apa yang aku rasakan. Benar. Tapi Bill, kamu berarti sudah ada di fase ini, kamu ngerasa pengen ngulang waktu? Sama kayak kamu, makanya aku bilang ada di fase ini tuh panjang banget perjalanannya kan. Ada di fase yang kayak aku nggak nyesel kok ada di sini, aku nggak nyesel sama semua perjalanan yang pernah aku lewatin, karena at the end of the day nih aku langsung tahu tujuanku apa. Kalau misalnya aku nyeselin waktu, terus aku mau ulang waktu, aku mau lakuin dari awal, aku belum tentu loh hari ini ada di sini. Benar. Iya, sama pemikiran pernah, kita. Ini maksudnya aku mau cerita dikit deh. Waktu awal masuk kuliah, aku sebenarnya nggak mau kuliah di Samarinda. Aku mau kuliah di Bandung, di UIN Bandung. Karena dari SMP aku kan asrama ya. Maksud aku kalau misalnya udah jauh dari rumah sekalian aja. Tapi ternyata mamaku nggak bolehin. Sampai akhirnya ya udah deh, kita cari ridhonya orang tua aja. Betul. Kita cari apa yang orang tua oke, kita okein. Meskipun pada saat itu aku nggak mau banget untuk ada di Samarinda kan, tapi ya udah aku ikutin. Terus ternyata waktu aku ikutin maunya mamaku, di semester 2 aku udah kerja, udah jadi penyiar radio. Itu tuh kayak hal yang apa ya, buat aku surprise sih sebenarnya. Karena aku tuh pernah ngomong kayak aku pengen deh jadi penyiar radio, tapi nanti setelah kuliah. Tapi Allah kasih di semester 2. Itu kan kayak
itu lebih ke apa ya? Kalau kita ikutin maunya orang tua pasti ada jalannya. Betul, ya kan? betul. Ridho orang tua, ridho Allah. Masya Allah, Masya keren Allah, banget ya, barakallah. Lia PMM nih, Lia PMM 2025. Dan kita balik lagi ke magang. Sejauh ini, kalau misalnya kamu mengenang perjalanan magang sebagai apa ya, kayak core memory di hidup kamu, bagian mana yang paling berkesan buat kamu, bagian paling bakal kamu ingat deh? Yang paling bakal aku ingat semuanya. Aku bener-bener suka suasana ini dan aku ngerasa kayak semuanya berkesan. Kayak kalau kita makan bareng, terus kita ngobrol-ngobrol bareng. Apalagi ini kan kayak UIN dan UNMUL kan, jadi kayak kolaborasi banget kan. Dan aku pikir kayak UIN, kayaknya aku harus istighfar tiap hari deh gitu kan. Aku mikirnya. Aku merasa aku masih diejek. Harus istighfar tiap hari. Tapi ternyata kayak ternyata oke banget sih. Oke banget Wadah kolaborasi yang oke banget. Tapi kamu sebelumnya belum pernah berarti ketemu sama anak-anak UIN? Belum. Atau udah? Belum. Tapi kamu udah kerja gak sih ya? Udah. Nah, aku tuh nggak terlalu dekat sama anak UIN. Jadi begitu aku kenal dekat sama anak UIN, ternyata sama aja. Ternyata kayak kolaborasi dan asli kayak dapet. Tapi manajemen waktu kamu sekarang udah lebih baik nggak? Karena kan kamu kerja juga ya katanya. Manajemen waktu aku sebenarnya kalau dibilang lebih baik sih. Tapi ya itu, aku memang harus berusaha lebih ekstra untuk memperbaiki manajemen waktuku, karena manajemen waktu aku buruk banget. Dan kan kita cuma punya aku itu tuh cuma punya malam sama weekend kan. Jadi aku kayak malam aku ngapain, weekend aku ngapain, harus aku pikirkan. Sebelumnya aku nggak pernah. Sebelumnya aku yang kayak ya udahlah, terserah lah gitu. Tapi sebelum kamu magang dan sebelum kamu masuk ke dunia kerja, sebenarnya ekspektasi kamu ke dunia kerja tuh gimana sih? Kamu expect nggak kalau ternyata kayak gini ya? Enggak. Berarti ekspektasimu tuh sebenarnya dunia kerja? Ekspektasiku dunia kerja itu tuh menurut aku kayak fine aja, kayak fun, kayak ya udah bekerja memang susah, tapi aku nggak bakal berpikir sesusah itu. Dan begitu aku kayak masuk dunia kerja, ya Allah susah banget, jangan habis-habis, jangan buang-buang nasi. Itu susah banget didapatinnya. Bener. Tadi aku mikir, jangan buang-buang nasi. Apa ya? Oh, ternyata maksudnya kayak mencari Rp1.000 aja tuh susah banget. Iya, susah banget didapetinnya. Tapi sekarang udah ini ya, berarti udah lebih bersyukur ya. Iya, ya Allah, aku jadi manusia yang paling bersyukur kurasa. Agak ria ya sebenarnya ya. Tapi oke. Tapi terakhir deh, kalau dari kamu, untuk kita semua sebagai anak muda, karena kan masih banyak tuh kayaknya anak-anak muda yang ikutin hal baru tuh rasanya masih ragu, terus juga masih banyak takutnya. FYI aku juga kayak gitu loh, maksudnya even sekarang pun mungkin orang-orang lihat aku, kamu tuh enak loh udah kayak gini, tapi aku masih besar banget takutnya ya sampai hari ini. Dan kayak apa ya, rasanya mau mencoba hal baru tuh kayak udah males gitu loh. Aku nggak tahu deh apa yang salah. Tapi kalau dari kamu sendiri, gimana sih kira-kira menghadapi itu semua, dan apa sih pesan untuk kita hari ini? Kalau menurut aku, misalnya takut untuk menghadapi sesuatu, nggak apa-apa, lawan aja. Takut itu menurut aku wajar. Semua orang berhak takut, semua orang berhak untuk malu, apalagi melakukan sesuatu hal yang baru. Tapi yang nggak apa-apa, hal itu bisa kita lewatin. Karena kalau takutnya itu yang menang, nggak ya kamu bakal menjadi orang yang takut selamanya. Kamu nggak bisa maju, dan kamu punya harapan tapi kamu nggak mau maju, gimana dong? Kamu bakal jadi situ-situ aja dengan rasa takutmu. Tapi kalau kamu punya takut, kamu berani maju, kamu bahkan lebih hebat dari orang yang nggak pernah punya takut, yang kayak udah yang profesional gitu loh. Karena kamu udah bisa melawan dirimu, udah bisa melawan rasa takutmu, dan kamu mau maju. Wow. Dan satu lagi deh, maksudnya apa ya, closing statement dari Lia Imut 2017. 2025 dong. 2025 dong. Sorry. Closing statementnya ya, kita sebagai anak muda harus tetap bertumbuh sih. Bertumbuhlah sebaik mungkin, secantik mungkin, segimana kamu bisa bertumbuh. Dan tumbuh itu bukan cuman kamu ngerasa diri kamu jadi
jadi apa ya, lebih oke. Tapi bertumbuh itu tuh kamu ngerasa kamu bisa ngelewatin itu, kamu ngerasa kamu bisa fine untuk berada di posisi itu, dan kamu ngerasa kamu bisa ngelawan ketakutan, semua ketakutan kamu, itu kamu bertumbuh. Dan nggak apa-apa bertumbuh dari biji jagung, dari biji kecil nggak apa-apa, tapi bertumbuhnya ntar akan jadi lebih baik, akan jadi lebih cantik gitu. Terima kasih Lia udah mau sharing sama kita hari ini, mau berbagi cerita yang mungkin belum pernah Lia bagi ya. Dan satu lagi, dari Lia kita belajar kalau lebih baik gagal setelah mencoba daripada gagal karena tidak mencoba. Aku Nabila pamit undur diri. Terima kasih karena udah nonton Depot hari ini. See you on the next video. Bye.